Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, anak-anak, Pak Guru selalu mengajak serta menghimbau kepada kalian semua, mari kita jaga kesehatan kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan apabila kita sedang berada di luar rumah. Sehat selalu buat kita semua beserta keluarga di rumah. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, mari kita belajar untuk tema 4, kelas 4, sekolah dasar pada subtema 2. Yakni kita akan belajar tentang manfaat teknologi bagi kehidupan manusia, serta bagaimana dampak teknologi bagi keseimbangan alam. Mari bersama-sama kita belajar dengan menyaksikan video berikut ini. Anak-anak, tentunya teknologi saat ini memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia dalam segala aspek. Besarnya manfaat dari teknologi tersebut membuat manusia saat ini sangat tergantung terhadap teknologi. Sebagai contoh, zaman dahulu ketika Pak Guru masih kecil, ketika kita ingin menanyakan kabar sanak saudara yang berada di tempat yang jauh, semisal di pulau yang berbeda dengan kita sekarang di Pulau Jawa, saat itu membutuhkan beberapa waktu, berhari-hari sampai berminggu-minggu. Jadi pada saat tersebut komunikasi dilakukan dengan cara melakukan surat menyurat dalam menyampaikan kabar. Memang saat itu sudah ada telepon, tetapi telepon saat itu hanya digunakan bagi orang-orang atau keluarga yang memang dalam keadaan yang mampu. Berbeda dengan zaman sekarang, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat maju, kita bisa bertanya kabar dengan sanak saudara di tempat dan waktu yang berbeda dengan sangat mudahnya. Tentunya kita bisa menggunakan HP. HP saat ini bukan merupakan sebuah kebutuhan yang tersier atau kebutuhan yang mewah, namun sudah menjadi kebutuhan pokok. Antara warga yang berada di lingkup terendah dengan ekonomi yang rendah, ekonomi yang sedang ataupun ekonomi yang tinggi, semuanya sekarang memiliki HP sebagai sarana komunikasi. Itu tadi anak-anak tentang HP yang merupakan bagian dari pengembangan teknologi yang sangat memiliki manfaat yang besar bagi kebutuhan manusia dalam hal komunikasi. Di dalam aspek yang lain, teknologi juga memiliki manfaat yang sangat-sangat luar biasa. Dalam semua hal kita berkaitan semuanya dengan teknologi. Tidak usah jauh-jauh, pengembangan teknologi saat ini dalam bidang kuliner. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk membeli makanan yang kita inginkan. Kita bisa mengunduh aplikasi yang kemudian makanan yang kita pesan bisa kita dapatkan dengan sangat mudahnya. Tentunya ini adalah bagian dari manfaat pengembangan teknologi itu sendiri. Dalam dunia penerbangan, pekerjaan, dan lain-lain, teknologi sangatlah memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi kebutuhan manusia. Namun demikian anak-anak, teknologi juga dapat memberikan dampak yang kurang baik. Nah, salah satunya kita bisa lihat dari materi berikut ini tentang dampak penggunaan teknologi bagi keseimbangan alam. Selamat menyaksikan video berikut ini. Kita akan belajar tentang dampak negatif teknologi bagi keseimbangan alam. Dengan adanya materi kali ini, Pak Guru berharap kita semakin selektif dan kita semakin mengerti bahwa sesungguhnya pemanfaatan teknologi itu harus dilaksanakan dan digunakan dengan cara yang bijaksana. Tentunya agar tidak merugikan manusia sebagai pengguna teknologi itu sendiri. Kita coba akan membahas salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam kegiatan nelayan saat berlayar. Jadi kita akan membahas
tentang bagaimana teknologi itu yang digunakan oleh nelayan saat berlayar di tengah laut. Nelayan saat ini memiliki banyak perbedaan dengan nelayan terdahulu, utamanya dalam pemanfaatan teknologi. Nelayan saat ini sudah modern, menggunakan kapal bermesin dan memiliki GPS atau Global Positioning System untuk melacak keberadaan ikan. Nah, pada zaman dahulu, nelayan-nelayan tidak menggunakan alat-alat modern seperti mesin ataupun GPS untuk menangkap ikan. Nah, ini yang membedakan adanya perkembangan teknologi yang maju dalam hal kegiatan mencari ikan oleh nelayan. Banyak sekali manfaat teknologi bagi nelayan. Yang pertama, penggunaan kapal bermesin mempermudah nelayan dalam menangkap ikan. Tidak perlu menunggu dengan adanya bantuan angin darat ataupun angin laut, nelayan bisa dengan mudah pergi kemanapun menggunakan mesin. Ini juga mempermudah nelayan dalam menangkap ikan. Kemudian penggunaan GPS saat menangkap ikan. Dengan sistem GPS ini mempermudah nelayan untuk melacak keberadaan ikan di tengah laut. Jadi nelayan akan lebih mudah dalam menentukan di mana mereka akan mendapatkan ikan dengan melihat GPS yang terdapat di dalam kokpit kapal. Nah, banyak sekali manfaat teknologi bagi nelayan. Dikembangkan di era sekarang terdapat aplikasi berbasis Android untuk nelayan, yang di sana terdapat beberapa fitur seperti bisa mendeteksi cuaca, informasi, keberadaan pelabuhan, kecepatan angin di tengah laut, bagaimana tingginya gelombang, dan lain-lain. Dan aplikasi tersebut dikembangkan oleh pemerintah yang tujuannya bisa mempermudah nelayan dalam mencari ikan di tengah laut. Nah, aplikasi yang dikembangkan berbasis Android ini juga tentunya pasti memiliki manfaat yang sangat besar bagi nelayan. Kemudian, untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, saat ini sering menggunakan bom ikan dan pukat harimau saat menangkap ikan. Walaupun memang dua hal ini saat ini sangatlah dilarang karena dapat merusak biota laut serta terumbu karang yang ada di laut. Mari kita bahas terlebih dahulu yakni bom ikan. Bom ikan sangat berbahaya bagi ekosistem laut karena dapat merusak populasi ikan di laut dan merusak terumbu karang. Di bom ikan ini mulanya memang digunakan banyak nelayan untuk menangkap ikan. Namun ketika melihat dengan menyadari bahwa banyaknya terumbu karang yang rusak, maka dibuatlah kebijakan bahwa penggunaan bom ikan ini saat ini sudah dilarang. Tujuannya agar dapat melindungi biota serta terumbu karang yang ada di laut. Kemudian pukat harimau. Pukat harimau juga sangat berbahaya bagi biota laut jika tidak digunakan dengan tepat karena dapat merusak terumbu karang, di mana jala-jala ketika ditebar di tengah laut kemudian ditarik dengan mesin, ketika tersangkut di terumbu karang tentunya terumbu karang akan patah dan akan rusak, sehingga ini juga dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut itu sendiri. Nah, itu mengapa pukat harimau dan bom ikan dilarang saat digunakan dalam menangkap ikan. Maka dari itu penting adanya para nelayan memperhatikan hal-hal berikut demi keseimbangan alam. Tentunya nelayan tidak boleh menangkap ikan secara berlebihan, dan para nelayan perlu memikirkan daur hidup ikan. Apakah ketika sekarang dapat menarik ikan sejumlah 100 ton, apakah bulan depan bisa menarik sejumlah itu? Nah, ini tentunya bagi nelayan harus bisa diperkirakan, bisa difikirkan. Maka dari itu ketika dalam proses menangkap ikan tentunya ada batas maksimal bagi setiap kapal dalam nelayan ketika menangkap ikan. Kemudian tidak menggunakan pukat harimau dan bom ikan.
Nah, ini sudah kita bahas karena penggunaan dua alat ini dapat merusak ekosistem biota laut serta terumbu karang dan lain-lain yang ada di dalam laut. Mari sekarang kita coba perbandingkan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Ketika kita sudah membahas tentang bagaimana nelayan yang baik dalam menangkap ikan serta penggunaan pukat harimau dan bom ikan, sekarang coba kita perbandingkan bagaimana nelayan terdahulu dan nelayan saat ini. Kita buat sebuah diagram Venn dalam menampilkan perbandingan tersebut, yang tujuannya agar kita mudah dalam melihat persamaan dan perbedaan keduanya. Nah, ini bentuk diagram Venn-nya. Jadi untuk bagian tengah ini merupakan bagian persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Persamaan kedua nelayan ini adalah sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Karena nelayan modern dengan bantuan kapal yang memiliki mesin dengan teknologi yang tinggi tentunya tidak akan bisa mengalahkan gelombang laut yang ada di tengah laut. Karena apabila terjadi badai ataupun gelombang laut tinggi, tentunya sangat berbahaya bagi kapal serta awak kapal yang terdapat di dalam kapal ketika berlayar. Ini persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Kemudian bagaimana dengan nelayan tradisional? Nelayan tradisional menggunakan perahu layar ketika mencari ikan, serta menggunakan perangkat tangkap yang sederhana seperti pancing dan jala yang kecil. Kemudian untuk nelayan yang modern sudah menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, serta memanfaatkan gelombang suara dan memanfaatkan GPS ketika menangkap ikan. Nah, ini tadi hal dalam bentuk diagram Venn terkait perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Kita sajikan dalam bentuk diagram Venn agar mempermudah serta membuat lebih sederhana tentang perbedaan serta persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk anak-anak. Nah, demikian anak-anak pembahasan materi tentang manfaat serta dampak teknologi dalam keseimbangan alam. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa membantu kalian dalam belajar di rumah serta menambahkan informasi tentang bagaimana cara menggunakan teknologi dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.